Mengapa BTS begitu besar ya bisa menyumbang pendapatan perekonomian Korea Selatan? Kita bahas malam hari ini bersama Surai Agung Nugroho, pengamat budaya Korea Selatan dari Universitas Gadjah Mada. 안녕하십니까? 우리 선생님, 잘 지내세요? 네, 안녕하세요, Mbak Tiffany. Mana banget. Iya, kita ketemu lagi Pak Surai. Pak Surai, beberapa riset di luar mengatakan keputusan para member BTS yang akhirnya ya terjawab sudah setelah sekian lama akan mengikuti Wamil. Katanya berdampak besar pada perekonomian Korea Selatan itu sendiri. Apakah memang sebegitu besar kontribusinya bagi industri kreatif dan juga pendapatan perekonomian negeri ginseng? Ya, terima kasih Mbak Tiffany telah mengundang saya ngajak ngobrol lagi ini. Ya, tadi kita lihat tadi ya, pembukaan tadi memang benar itu. Dalam setahun rata-rata sekitar 60 triliun itu, bayangkan, itu kan sesuatu yang besar ya. Itu baru dari BTS itu ya. Kalau saya bayangkan begini, maaf saya bicara Jakarta dulu. Jakarta lagi membuat MRT fase 2 aja selama 3 tahun butuh 25 triliun. Dan itu 1 tahun dari BTS saja itu 50-60 triliun. Itu akan hilang. Tapi bayangkan, itu kan berarti kan nggak ada konser maksudnya ya. Begitu Wamil nggak ada konser karena hiatus kan. Nah, sepertinya itu pandangan yang pesimis ya sepertinya. Mungkin kalau dilihat BTS memang besar sebenarnya karena 0,5 PDB-nya dari BTS, ada riset mengatakan begitu. Tapi saya melihatnya itu akan diisi oleh banyak grup-grup yang lain. Memang BTS ya. Sekarang gitu, itu Korea itu sangat masif loh. Kita tahu Mbak Tiffany sangat tahu juga ini. Dan sekarang Stray Kids, NCT atau yang misalnya yang lain banyak sekali kan. Itu akan mengisi slot dan bukan berarti BTS akan hilang. Baru sajalah minggu lalu di Qatar, Jungkook itu baru seminggu itu sudah yang nonton di YouTube aja 40 juta. Kemudian di Spotify saya lihat 38 juta lagunya si Dreamers itu Jungkook. Bukan berarti hiatus atau Wamil pun akan hilang. Nah, ini mungkin dari ekonomi itu akan hilang. Tapi Korea kan sudah punya image. Nah, itu yang nggak akan hilang, itu nggak akan hilang. ARMY itu besar sekali, ARMY akan loyal sekali selama 2 tahun. Anggota-anggotanya Wamil pun mereka mungkin akan tetap mendengarkan lagu-lagu mereka. Dan begitu Korea turisnya dibuka sekarang, banyak orang ke Korea. Jadi trickle down efeknya bukan hanya karena berhenti karena nggak ada konser sebenarnya ya, tapi tetap itu akan ada. Saya melihatnya seperti itu. Memang besar ya. 알겠습니다. 많이 돈이 있어요. Banyak sekali uangnya ternyata ya untuk Korea Selatan ya. Tapi berbicara mengenai konsistensi ya, ini kan pertanyaannya apakah BTS ini bisa terus konsisten menyumbang perekonomian yang jumlahnya wow sekali itu. Kita tahu eksistensi K-pop idol, grup ya kan, itu selalu ada masanya. Akan ada berganti dengan grup atau idol-idol yang baru. Nah, kalau sesuai yang dikabarkan juga kan berarti kalau sesuai dengan timeline ya, ini akan selesai semua Wamilnya comeback di 2025. Apakah masih akan tetap sefenomenal seperti sekarang, menyumbang pendapatan paling besar Korea Selatan? Oke, kalau besar, wah ini sudah prediksi ya. Tapi saya melihatnya begini, BTS akan tetap ada di hati para penggemarnya. ARMY sudah nggak ditanyakan lagi. Saya bayangkan begini, ini BTS loh. Saya bicara, maaf ini saya menyebut Westlife lah. Westlife 10 tahun terkenal. Kemudian begitu di Indonesia 10-15 tahun kemudian yang nonton banyak di Jakarta, di Jogja. Nah, baru 2 tahun Wamil pun itu akan banyak yang menunggu. Jadi menunggu akan ada banyak. Dan itu akan terus memutar ekonomi Korea. Nah, mereka mungkin dalam 2 tahun selama mereka Wamil pun, orang-orang Korea pun tetap akan datang mengintip bagaimana Korea BTS pernah kemana, dan proyek solonya banyak loh, jangan lupa. Dan Wamilnya nggak bersama-sama kan. Dan kita lihat proyek solo setiap anggota itu banyak. V mau ngapain, Jimmy mau ngapain, J-Hope mau ngapain. Dan semua penggemarnya itu sudah tahu. Dan itu pun itu sudah dibayangkan itu akan tetap mempertahankan eksistensi BTS. Nah, berarti nggak perlu dikhawatirkan, walaupun pasti turun karena nggak ada masukan masuk langsung ya, tapi itu akan tetap ada efeknya. Saya lihatnya seperti itu. Oke, industri kreatif Korea Selatan ini Hallyu, Korean Wave itu kan banyak, ada K-pop, K-drama, K-movie, beauty dan lain sebagainya, wisata, banyak sekali. Tapi kalau kita berbicara mengenai K-pop, kenapa menjadi ladang devisa utama Korea Selatan? K-movie, K-drama itu kan juga besar sebenarnya, tapi K-pop itu yang paling utama.
Ya, sekarang bicara pop culture memang terlihat memang lagu ya semua orang mendengarkan dengan. Tapi sebenarnya ini Mbak Tiffany, kalau pengen tahu yang besar sekarang itu malah webtoon. Oh, webtoon. Oh iya iya iya. Webtoon itu sebagai OTT Korea. Jadi K-pop malah sebagian kecil saya bilang begitu. Webtoon itu OTT. Drama-drama film dari webtoon sangat masif. Itu diterjemahkan berbagai bahasa. Itu sangat masif. Dan memang terlihatnya K-pop. Ya, itu webtoon nggak bisa dipandang sebelah mata ternyata. Oke, K-pop pun itu memang pastilah karena pop culture memang banyak orang pengen mendengarkan setiap hari. Dulu saja misalnya ya tahun 80-an kita bisa mendengarkan lagu-lagu Amerika. Sekarang pun kita nggak terbayang memang Korea sekarang bisa lagu-lagu yang dalam berbahasa Korea pun dinyanyikan atau diikuti seluruh dunia. Dulu dari kan anak Inggris, kecil kan? sampai orang gede ya. Sekarang kan tuh flip membalikkan fakta bahwa dulu itu harus English speaking song. Nah sekarang Korea dan itu sesuatu yang pemerintah Korea saya kira nggak mau ini terhilang begitu saja. Benar-benar bahkan anak saya sudah hafal dengan lagu anak-anak Korea Kumsel Ngarika Hanjipe itu masif sekali ya kan. Benar. Oke, artinya apakah memang sebesar itu dampaknya pengaruhnya sampai beberapa waktu yang lalu parlemen dari Korea Selatan mengubah undang-undang soal mobil ini? Benar. Ini memang sejak 2 tahun lalu itu kontra ya, hanya semacam plain pagi maunya gimana sih pemerintah Korea ini? Apakah gara-gara karena BTS sudah masuk Billboard, terus kemudian menang American Music Award, kemudian masuk Grammy, kan dianggap satu yang wah. Tapi kalau saya pribadi melihat untungnya tidak ada pengecualian buat BTS. It's not a good example. Karena kalau BTS sampai diberi sebagai pengecualian, itu suatu saat akan memberikan efek negatif. Karena Korea memang masih mewajibkan wamil. Dan saya sangat mendukung bahwa Jin akhirnya wamil. Ini is a good decision, nggak perlu nunda lagi. Dan itu dia sebagai warga negara Korea, dia tetap semua orang memandang dia sebagai seorang bisa bilang patriot atau nasionalisme tinggi. Itu sangat bagus. Dan kepada ARMY, bahkan ARMY pun banyak yang menolak kan. Begitu kemarin ada anggota parlemen mengucapkan silahkan ketika wamil boleh konser. Justru itu ditentang. Oke. Jadi ini satu yang bagus. Pak Surai, saya suka bertanya ini kepada orang-orang ahli pengamat budaya Korea Selatan pop culture ya. Intinya strategi pemerintah Korea Selatan mengembangkan pop culture secara masif sampai bisa masif secara global saat ini seperti apa? Apalagi sekarang mungkin di pemerintahan yang baru dari Presiden Yoon ya. Kalau jawab ini saya membuat analogi saja deh, perumpamaan. Sekarang pemerintah Indonesia mati-matian mempertahankan nikel. Nikel jangan sampai. Nah, itu lihat saja paling mudah, BTS adalah nikel tambangnya Korea, pemerintah Korea. Nggak mau produk Korea atau perusahaan Korea karena banyak menggunakan ya. Itu pastilah Indonesia aja mempertahankan mati-matian nikel, baru nikel. Nah ini salah satu tambangnya adalah BTS. Jadi kita melihat BTS sebagai bagian dari sesuatu yang besar, kayak culture. Korea tidak mau itu hilang, dan itu yang digodok atau dipikirkan oleh pemerintah Korea. Kita tahu lah, dulu tahun 80-an, 90-an, Korea pun juga melihat Hong Kong sebagai itu kiblatnya. Kita menonton film Hong Kong, Korea juga, Jepang juga. Sekarang Korea sebagai salah satu center. Nah, itu sesuatu yang sangat sayang. Itu sangat sia-sia kalau tidak dipertahankan oleh pemerintah Korea. Jadi apapun akan dilakukan untuk mempertahankan karena sebagai tambang tadi. Itu saya lihatnya. Mudahnya begitu saya melihatnya. Baik. Menarik sekali Pak Surai diskusinya. Mungkin kapan-kapan kita bisa diskusi lagi yang lebih panjang lagi ya mengenai pop culture itu tadi. Terima kasih Pak Surai Agung Nugroho sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected Korean Corner malam hari ini. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. Oke.